Tuan, Anda harus bertahan. Apa yang masih kau lakukan di sana? Pergi cari dokter. Aku ingat Lin Dongxie bersemedi untuk berlatih untuk pertarungan arena. Dia terluka parah karena ketidaksabarannya dan penyimpangan Qi. Tapi sekarang roh primordialnya utuh dan meridiannya baik-baik saja. Sama sekali tidak terlihat seperti penyimpangan Qi. Paman Lin bangun dan bermainlah dengan Xiao Fan. Lin Fan, jangan ganggu istirahat tuan tua. Dia bangun. Kau orang jahat. Siapa-siapa yang melakukan ini? Itu semua karena si bodoh Lin Fan. Jika kau berani memfitnahnya lagi, aku tidak akan mengampunimu. Dia terlihat persis seperti Long Shuai. Ku dengar dia dungu, giginya bahkan tak setinggi anak berusia 3 tahun. Bukankah itu berarti dia masih harus memakai popok? Lezat. Si dungu itu menggangguku tadi. Kau harus membalaskanku. Kalian mau coba sedikit? Lin Fan. Enak? Enak. Ayo main game. Baiklah. Kau hanya perlu turun dan menjilat sepatuku sampai bersih. Dan aku akan menghadiahimu dengan paha ayam besar. Jilat sepatu. Ya, seperti ini. Baik. Kalau begitu akan kujilatkan sepuasmu. Dia benar-benar menjilati mereka. Menjijikkan sekali. Asyik-asyik. Bau apa itu menjijikkan? Kau cari mati. Apa itu kematian? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lin King, apa yang akan kau lakukan? Si bodoh ini mempermalukanku di depan umum. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Si tolol ini meneriakiku di ruang ganti tadi. Aku akan mematahkan lengannya. Yang tak mengerti bahasa manusia layak didisiplinkan. Benar, kalau tidak mereka tak akan kapok. Kalau saja kau tak memaksa untuk menggodanya, Lin Fan tak akan dipermalukan di depan umum. Kukatakan padamu, selama aku di sini, tak seorang pun boleh mengganggunya. 2 tahun aku dihina dan ditindas. Hanya Lin Xiu yang memperlakukanku dengan tulus. Aku tidak boleh mengkhianati ketulusan ini. Tuan muda telah menyukaimu begitu lama. Kau sangat melindungi orang bodoh ini. Tuan muda akan tidak senangkan. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Aku tak ada hubungannya dengan dia. Sebentar lagi kau tidak akan. Apa katamu? Tidak ada. Aku tidak mengatakan apa-apa. Xiao Fan, bajumu kotor. Pergi dan rapikan. Ya. Kita lihat bagaimana kau mati setelah malam ini. Yang mulia, kehadiran Anda menghiasi kami. Sungguh membawa kehormatan bagi kediaman gubernur. Kehadiran Anda hari ini telah membuat semua orang sangat senang. Shio, lama tak jumpa. Kau semakin cantik. Aroma wangi seorang wanita cantik yang melekat. Sungguh menawan. Ini liontin giok naga dan burung phoenix yang terbuat dari giok dingin berusia 10.000 tahun. Ini melambangkan persatuan naga dan burung phoenix yang menguntungkan. Pernikahan yang harmonis selama 100 tahun. Ini tidak mahal, hanya 30 juta. Kuharap kau menyukainya. Yang mulia, ini tidak pantas. Oh, itu benar. 30 juta memang tidak terlalu pantas. Tapi jangan khawatir. Beberapa hari lagi di pesta pertunangan, aku akan memberikan 9 hadiah pertunangan. Masing-masing lebih mahal dari ini. Pria berbakat dan wanita cantik sungguh pasangan yang sempurna. 9 hadiah pertunangan masing-masing tak ternilai harganya. Bisa menikah dengan pangeran muda, dia sungguh beruntung. Yang mulia, apakah Anda salah? Apakah aku punya hubungan denganmu? Ya, tentu saja kita ada hubungan. Aku bersusah payah untuk menegosiasikan pernikahan ini dengan kediaman Raja Biliang. Jika kau membuat keributan seperti ini, bagaimana muka yang mulia akan ditaruh? Pernikahan, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Sekarang kau tahu kan? Kakak menikah dengan yang mulia.
adalah berkan yang dibudidayakan selama 3 kehidupan. Sesuatu yang bahkan tidak mereka impikan. Dan juga jauhi si bodoh itu di masa depan. Kakak ipar tidak akan senang jika melihatnya. Yang mulia mohon ambil kembali liontin giok naga dan burung phoenix ini. Dan 9 hadiah pertunangan itu, tolong ambil kembali juga. Anggap saja, tidak ada yang terjadi. Apa maksudmu? Sejujurnya, hatiku sudah menjadi milik orang lain. Aku menghargai kasih sayang yang mulia yang salah tempat, tetapi si Yui tidak pantas menerimanya. Lin Jiui, apa kau gila? Kakak kau tidak punya perasaan untuk si bodoh itu kan? Aku bilang aku akan melindungi Lin Fen. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Diam. Yang mulia tolong jangan marah. Ji Yue tak ada hubungannya dengan si dungu itu. Dia pasti akan menikah denganmu. Bagaimana kalau begini? Yang mulia, aku akan membuat si bodoh itu berlutut dan kau tahu kepadamu sebagai permintaan maaf. Bodoh kemari dan kau tahu sekarang juga. Lin Fan tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus berlutut? Karena akulah kepala keluarga Lin. Baiklah, baiklah, baiklah. Kenapa marah pada orang yang sebentar lagi akan mati? Aku suka anggur dan wanita cantik. Tapi seperti kata pepatah, kita tak bisa memaksa melang untuk manis. Jadi, di sini saat ini juga terimalah liontin giok ini dengan sukarela. Lalu hadiri pesta pertunangan dengan patuh beberapa hari lagi, dan jadilah wanitaku. Kalau tidak kau adalah musuhku. Musuh rumah Beilian. Jangan bicara. Tunjukkan padaku dengan tindakan. Aku akan memberimu 3 detik. 3. Lin Ji Yui segera setuju. Lakukan saja demi keluarga Lin. Kakak cepat setujui. Aku tidak ingin mati. 1. Kalian semua tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Aku akan mengambil apa yang kuinginkan. Liontin naga Phoenix senilai 1 kota. Pecahkan dan nyawamu tak cukup menebusnya. Kalian semua menindas kakakku. Aku tidak akan memberikannya. Aku tidak akan memberikannya. Bodoh. Kembalikan giok itu pada tuan muda. Kalau tidak kau akan menyesal. Baiklah, akan kukembalikan padamu. Rusak. Palsu-palsu. Siapa yang berani? Kau benar-benar berani. Bawahan ini adalah Lin Dongxi. Aku terlambat melindungimu. Mohon Long Shui hukum aku. Ayah, bagaimana kau bangun? Apel, kau tidak ingin aku bangun? Tentu saja tidak. Aku bilang kau tidak perlu berlutut pada orang bodoh. Beraninya kau menghina kekuatan Long Shui. Long Shui macam apa dia? Anak kurang ajar. Diam, diam. Asyik-asyik. Kenapa kau begitu marah? Kinger tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kau juga diam. Saat aku koma, kau telah membuat kediaman gubernur berantakan. Kau bahkan mengatur pertunangan tanpa seizinku. Apa kau menghormatiku sebagai kepala keluarga? Ibu yang bodoh membesarkan anak yang bodoh. Akan kurus kau nanti. Lindong, apa kau masih mengigo setelah bangun tidur? Atau kau sudah pikun? Kau benar-benar berlutut dan bersujud kepada penipu. Menjilatnya. Jika ini sampai tersebar, bukankah kau Gubernur Yunshou akan menjadi bahan tertawaan? Memang aku sudah pikun. Lin Dongxi gagal mengenali keperkasaan Long Shui. Aku benar-benar malu. Aku ingin mengundurkan diri dari jabatanku sebagai Gubernur Yunshou. Mulai sekarang, aku ingin mengikuti Long Shui. Tanpa keluhan. Tanpa lelah. Hanya untuk penebusan dosa. Ayah, apa kau gila? Anak durhaka, berlututlah. Ayah, jangan berani-berani bersikap kurang ajar lagi. Aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Kau juga berlutut. Ada apa ini? Seorang gubernur yang bermartabat mengapa begitu rendah hati? Ayahku selalu tenang. Bahkan di hadapan raja, dia tetap tenang. Namun dia menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada Long Shui. Mungkinkah? Lin Dongxi, aku tak pernah menyangka kau Gubernur Yunshou bisa berakting sebaik ini. Aku hampir percaya. Si bodoh ini benar-benar Long Shui. Jadi semuanya hanya sandiwara. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin si bodoh Lin Fen menjadi Long Shui?
Apa yang kupikirkan? Tuan Muda, Anda salah. Ini tak bisa melanjutkan sandiwara ini lagi. Pasti sulit bagimu. Harus berakting untuk orang bodoh. Tuan Muda, jaga ucapanmu. Permisi. Aku punya ayah yang berkuasa. Aku terbiasa lolos dari apapun. Karena kau sudah bangun. Di depan semua klan Yunshok. Mari kita umumkan pertunanganku dengan Shion. Dan aku agak tidak sabar. Pernikahannya bisa menunggu. Tapi malam pertama harus malam ini juga. Aku Lin Dongzhe tidak mengakui pertunangan ini. Aku mohon Tuan Muda tarik kembali pertunangan ini. Kau tidak mengenalinya. Ini ada stempel klan Lin. Dan tanda tangan klan Lin. Buktinya tak terbantahkan. Apa kau ingin menghancurkan reputasi integritas klan Lin yang sudah berusia sahabat? Dengan stempel dan tanda tangan pernikahan ini harus terjadi. Karena sebuah pernikahan menyinggung rumah Raja Biliang. Sungguh tidak sepadan. Ada cara lain. Makan surat perjanjian pernikahan ini. Maka tak akan ada bukti. Habiskan semuanya. Lin Fan, apa yang kau lakukan? Itu adikku dan kontrak pernikahan Tuan Muda. Kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan apa? Jangan khawatir Tuan Muda. Bahkan tanpa kontrak pernikahan, pernikahan ini tetap terjadi. Tanpa kontrak pernikahan, bagaimana bisa ada pernikahan? Tapi Tuan Muda bilang tidak ada bukti. Yuan Ting, jangan keterlaluan. Keterlaluan, kemarin ada yang menjelek-jelekanku di belakang. Aku langsung memotong lidahnya. Kemarin aku melihat orang jelek di jalan. Aku merasa jijik. Aku membakarnya sampai tak bisa dikenali. Apa berlebihan jika hari ini aku membunuh orang bodoh? Tidak terlalu banyak, tentu saja tidak terlalu banyak. Dibunuh oleh Tuan Muda sendiri. Adalah keberuntungan Lin Fan. Bodoh, kemarilah. Biarkan Tuan Muda membunuhmu. Siapa yang ke sana? Kau mau aku pergi? Aku mengerti. Dia pergi. Kau cari mati? Lin Fan. Ayah, Jangan khawatir. Dia tidak bisa menyakiti Lin Fan. Karena kau sangat menginginkan malam pernikahanmu, aku akan memastikan kau tidak pernah menjadi pria. Dasar bodoh, kau berani melukaiku, cincang dia. Jadikan dia makanan anjing. Tunggu. maaf membuatmu menunggu. Tidak mungkin seseorang dari Woko benar-benar datang. Kita celaka. Pertarungan arena dijadwalkan pukul 8 jam. Kau tidak terlambat. 2 tahun setelah pertempuran perbatasan utara Longshuai masih memiliki pesonanya. Si bodoh ini tidak tahu cara bicara. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Semuanya sudah berakhir sekarang. Karena kedua belah pihak sudah di posisi. Silakan naik ke panggung dan bertarung. Kenapa Woko tidak muncul di panggung? Pasti reputasi Longshuai lah yang membuat Woko takut. Mereka tidak berani naik ke panggung. Dewa Perang Woko tidak pernah takut berperang. Tapi sebelum itu, kami ingin mengembalikan sesuatu. Pedang itu dihiasi dengan pola naga, suaranya seperti naga yang berkeliaran. Ini adalah pedang pribadi Longshuai, pedang raungan naga. 2 tahun lalu Longshuai menggunakan pedang ini untuk menerobos garis pertahanan negara kami, menerjang masuk dan keluar 7 kali menimbulkan 100.000 korban, membuat tentara kami ketakutan. Dia bahkan menggantung pedang ini di atas perbatasan utara kami. Menghancurkan moral pasukan kami sepenuhnya, ini meletakkan dasar untuk kemenangan dalam perang utara. Pedang ini adalah aib negara kami. Pertempuran ini juga telah menjadi iblis di hati para prajurit kami. Jadi negara kami memohon kepada Longshuai untuk menghunus pedang ini.
dan melawan dewa perang kami. Kenapa si bodoh ini tidak mengambil pedangnya? Legenda mengatakan bahwa pedang raungan naga memiliki roh pedang bawae dan dapat memotong besi seperti lumpur. Tidak ada seorang pun di dunia kecuali Long Shuai yang bisa menghunus pedang ini. Bahkan jika si bodoh ini mengambil pedang itu, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Diam kalian semua. 2 tahun lalu, Long Shuai disergap oleh ayahku dan jatuh ke jurang tak berdasar. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Orang yang menjawab tantangan itu hanyalah orang bodoh yang mirip Long Shuai. Kau tak perlu khawatir, semuanya berjalan sesuai rencana. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Mengapa Long Shuai tidak mengambil pedangnya? Mungkinkah dia takut? Kurang ajar. Long Shuai menggantungkan pedang raungan naga di garis pertahanan utara Woko untuk menunjukkan kekuatan kerajaan naga kita. Dan untuk menekan Woko, bagaimana mungkin beberapa patah katamu membuat Long Shuai menghunus pedangnya dan menemui musuh? Beraninya seorang jenderal yang kalah berbicara begitu lancang. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, sepertinya memang benar. Bagaimana kalau begini? Jika Long Shuai dapat menghunus pedang ini dan menerima pertempuran ini, negara kami bersedia mundur dari garis pertahanan utara sejauh 300 mil, dan kami berjanji bahwa kami tidak akan menyerang selama 10 tahun. Long Shuai, karena Woko begitu ingin mati, kau harus mengabulkan keinginan mereka. Dan pertempuran ini juga bisa memenangkan 300 mil wilayah untuk kerajaan naga dan menjamin perdamaian selama 10 tahun. Ini sungguh hal yang hebat. Long Shuai, Long Shuai, tolong hunus pedangmu dan naik ke atas panggung. tolong hunus pedangmu dan naik ke atas panggung. Mengapa Long Shuai ragu untuk naik ke atas panggung? Apakah kau tidak berani atau tidak bisa? Apa maksudmu? Rumor mengatakan bahwa Long Shuai menghilang 2 tahun lalu. Itu sebabnya kerajaan naga terus kehilangan wilayah. Garis pertahanan utara telah mundur berulang kali. Karena putus asa, kepemilikan Yunzhou akan diputuskan oleh pertempuran aren ini. Jati Long Shuai di depan kita ini adalah penipu. Omong kosong. Bagaimana mungkin Long Shuai palsu? Aku baru saja mendengarnya. Benar atau tidaknya rumor itu tidak penting. Tapi pertempuran hari ini menyangkut kendali atas Yunzhou. Ini tidak bisa dihindari. Long Shuai silakan naik ke atas panggung. Jangan buang waktu semua orang. Ini buruk. Dewa Perang Woko sedang menaiki menara. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ini semua salah si bodoh, dia tidak bisa menakuti Woko. Bagaimana mungkin si bodoh ini bisa menandingi Dewa Perang Woko? Cing, pertempuran ini pasti kalah. Jika Yunzhou jatuh ke tangan Woko, kita semua akan menjadi tawanan. Tuan muda, selamatkan kami. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Tuan muda, selama Anda membawa kami pergi dari Yunzhou, saya pasti akan menikahkan Ji Yui dengan Anda. Bahkan jika itu berarti menjadi pelayan, saya akan membiarkannya melayani Anda dengan baik. Ibu, apa yang kau bicarakan? Keluarga Lin bukan apa-apa. Cepat kemari, dan mohon pada tuan muda untuk menikahimu karena belas kasihan. Kalian berdua sungguh memalukan. Bagaimana mungkin keluarga Lin merendahkan diri seperti ini? Putriku Putri Lin Dongzi tidak akan pernah merendahkan diri untuk memohon pada orang lain. Yunzhou akan segera jatuh. Kau ini gubernur Yunzhou macam apa? Kau, ayah, berhentilah keras kepala. Jika ayah membuat tuan muda marah lagi, kita semua akan mati. Aku ini putramu sendiri. Aku suka mendengarnya. Menggonggong seperti anjing. Gugup. Gugup. Saat Yunzhou jatuh, ikuti aku. Terima kasih tuan muda. Cantik sekali. Sayang sekali menjadikannya pelayan. Akhir-akhir ini agak dingin. Hangatkan tempat tidurku. Merupakan suatu kehormatan bahwa tuan muda menyukainya. Aku akan memastikan Ji Yun menghangatkan tempat tidurmu dengan baik. Adikku bisa menghangatkan ranjang tuan muda. Adalah berkah yang telah ia pupuh selama 3 kehidupan. Jangan bermimpi lagi. Bahkan jika Yunshu jatuh dan keluarga Lin runtuh, aku tidak akan pernah merendahkan diriku. Baiklah, sungguh penuh kepribadian. Lebih menarik menaklukkan orang seperti itu. Kalian semua orang jahat. Jangan menindas kakakku.
Bodoh apa kau mencari kematian? Apa hebatnya menghunus pedang? Tidak ada yang istimewa. Aku punya banyak pedang di rumah. Siapa takut siapa? Si bodoh ini tidak berpikir, pedang raungan naga adalah mainan kan? Menilai dari kata-katanya, dia benar-benar berpikir begitu. Aku dengar seseorang menjilat kaki kirimu tadi. Jika kau bisa mencabut pedang raungan naga, aku akan di depan semua orang, berlutut dan menjilat kaki kananmu. Bagus. Aku suka saat orang menjilat kakiku. Apa kau benar-benar akan menjilat kakiku? Omong kosong, dengan status tuan muda, kata-katanya adalah janjinya, itu tidak bisa ditarik kembali. Apakah aku akan berbohong pada orang bodoh sepertimu? Tapi jika kau tidak bisa mencabutnya, aku akan memotongmu di tempat. Baiklah, jadi begitu. Xiaofan, sahabat lama, kau sudah menunggu cukup lama. Menghunuskannya. Menariknya keluar, Yai. Bagaimana mungkin? Kau harus menjilat sepatuku sekarang. Mustahil, pedang ini pasti sudah diatur. Bagaimana dia bisa mencabutnya? Tuan muda, jilatlah. Diam, aku putra Raja Biliang yang terhormat. Statusku begitu mulia. Bagaimana mungkin aku menjilat kakimu? Kau pikir aku sebodoh dirimu? Apa kau yakin? Tuan muda ini. Menjilat kaki sangat menyenangkan. Lin Fan, apa kau mencari mati? Lindong, seberaninya kau menghalangiku. Tuan muda ini Yunxiao. Bukan wilayah Raja Bilian. Aku adalah Gubernur Yunxiao yang bermartabat, mengapa aku tidak berani? Lindong, si tua itu ternyata telah memulihkan kekuatannya. Lupakan saja, naga perkasa tak akan menekan ular lokan. Tak perlu berbenturan dengannya saat ini. Kau benar-benar jahat. Kau baru saja mencabut pedang raungan naga. Silakan naik ke panggung dan bertarung. Benar. Aku lupa menyebutkan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Hanya pemenang yang akan keluar dari arena hidup-hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ini berarti, jika si bodoh Lin Fan kalah, dia akan mati di arena? Bukankah itu lebih baik? Si bodoh itu telah berulang kali menyinggung tuan muda. Mati di arena. Amarah tuan muda akan mereda, dan dia tidak akan melampiaskannya pada keluarga Lin kita kan? Kenapa kau melihatku? Aku tidak salah. Menyinggung tuan muda sama saja dengan hukuman mati. Seorang pejuang sejati tidak pernah takut mati. Long Shuai, silakan naik ke panggung. Baiklah. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Apakah dia pikir pertarungan sampai mati adalah permainan? Terkadang aku benar-benar iri pada si bodoh ini. Xiaofan, pertarungan arena ini, jangan kita lawan, ayo pulang. Baiklah. Kakak, jangan konyol. Jika dia tidak maju, apa yang akan terjadi pada Yunxiao? Apa yang akan terjadi pada keluarga Lin kita? Aku tak bisa hanya melihatnya mati. Lagi pula bahkan jika dia naik, itu tak akan mengubah apapun. Kakak, jangan sedih. Kau tidak akan cantik jika sedih. Lin Xiu, apa kau bertekad untuk melindungi orang bodoh ini? Jika dia tidak mau naik, kau yang naik. Baiklah, aku akan pergi. Enyahlah. Kakak, apa kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bocah tengik. Berani menantangku. Ini tatapan ini mengerikan. Begitu familiar. Dia Long Shuai. Tidak. Orang bodoh seperti ini. Tidak mungkin. Long Shuai yang menakutkan. Aku pasti salah lihat. Ku bilang, apa kau sudah selesai bermain-main? Tidak. Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung.
Berhentilah berlama-lama. Jika begini terus lebih baik kau menyerah saja. Tuan muda Anda adalah anggota keluarga kerajaan. Bagaimana Anda bisa meningkatkan moral Wokol? Aku hanya menyatakan fakta. Ayah tuan muda benar. Kita tidak bisa menang. Lebih baik kita menyerah saja. Ini menyelamatkan kita dari meningkatkan moral Wokol. Diam. Kau lelucon. Siapa bilang kami menyerah? Kakak lihat bagaimana aku membalas dendam untukmu. Begitu orang bodoh ini mati, Yunshult akan berpindah tangan ke Wokol. Saat itu aku harap Wokol akan menepati janjinya. Jangan khawatir Tuan Muda. Wokol pasti akan membantu Raja Beliang mencapai hal-hal besar. Mencapai hal-hal besar, hanyalah satu bagian kedua adalah... Tuan Muda, kau jahat sekali. Orang bodoh ini bahkan bisa bergaya. Lumayan-lumayan. Dia tidak menonton kartun dengan sia-sia. Sayang sekali dia takkan bisa menontonnya lagi. Cepat lakukan. Turun. Dewa Perang Wokol tidak lebih dari ini. Luar biasa, si bodoh itu menang. Kenapa kau mencubitku? Sakit ini bukan mimpi. Baguslah, Xiaofan. Syukurlah kau baik-baik saja. Sudah kubilang aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Pertarungan itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Pedang raungan naga milik Long Shuai memiliki roh pedang. Pasti roh pedang Lan yang mengendalikan pedang raungan naga. Begitulah caranya membunuh Dewa Perang Wokol. Apa hubungannya denganmu? Oh, pantas saja orang bodoh ini bisa menang. Tapi aku Long Shuai. Aku menggunakan pedangku. Aku membunuh Dewa Perang Wokol. Ada masalah? Bagaimana mungkin Dewa Perang Wokol bisa menandingi Long Shuai? Terbunuh seketika oleh panah itu wajar. Lagi pula Long Shuai tidak menggunakan pedang raungan naga. Apa dia harus menggunakan pedang pendek Wokol yang murahan? Jika dia benar-benar Long Shuai tak apa. Tapi dia palsu. Bahkan jika dia mengalahkan Dewa Perang Wokol. Pertarungan arena ini tidak dihitung. Yuan Ting, omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa ini? Lindongse, apa kau tidak tahu di dalam hatimu? Kau. Tuan Muda, benarkah itu? Tentu saja orang bodoh ini bernama Lin Fan. Dia pelayan keluarga Lin. Ik-nya kurang dari anak berusia 3 tahun. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia menjadi dewa perang? Semua yang ada di sini hari ini palsu. Semuanya hanya sandiwara. Tujuannya adalah membuat kalian Wokol mundur tanpa perlawanan untuk menyerahkan kendali Yunshult. Lin King, kau adalah tuan muda keluarga Lin. Apa kata-kataku tadi salah? Tidak. Bagaimana denganmu? Aku mengerti. Untungnya Tuan Muda berbicara dengan benar. Kalau tidak, aku akan tertipu oleh mereka. Karena Long Shuai tidak menghadiri pertempuran hari ini. Aku menyatakan bahwa Wokol telah memenangkan pertempuran Arin ini. Yunju akan menjadi milik negara kita. Itu omong kosong. Aku Lin Dongzi, bisa bersumpah atas jabatanku sebagai gubernur Yunshult. Lin Fan adalah Long Shuai sejati negara ini. Xiaofan, apa ini benar? Tentu saja. Aku Long Shuai, pembasmi kejahatan. Membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira si bodoh ini adalah Long Shuai. Menggelikan, kau hanyalah gubernur Yunshult. Aku bersumpah atas nama Raja Rumah Beiliang. Dia benar-benar penipu. Tuan muda bersikeras Lin Fan menyamar sebagai Long Shuai. Tapi apa ada buktinya?
Aku menghabiskan separuh hidupku di medan perang, dan bertugas di bawah Long Shuai. Bagaimana rupanya? Aku lebih tahu dari siapapun. Memang wajah ini. Selain itu, pedang raungan naga adalah pedang pribadi Long Shuai. Hanya Long Shuai yang bisa mengendalikannya. Hanya Long Shuai yang bisa mencabutnya. Semua orang tahu ini. Tak terbantahkan. 2 poin ini membuktikan. Dia adalah Long Shuai. Lalu bagaimana denganmu? Aku Long Shuai. Siapa yang berani menyinggungku? Hori, orang jahat sudah mati. Tinggal kau saja. Long Shuai, ampuni aku. Jika kau ingin ampun, maka cepat umumkan hasil pertarungan arena. Negara kita kalah dalam pertempuran hari ini. Kepemilikan Yunzhou adalah milik Kerajaan Naga. Negara kita tidak punya hak untuk ikut campur. Dan juga negara kita bersedia memundurkan perbatasan utara sejauh 300 mil. Mulai sekarang kami tidak akan menyerang selama 10 tahun. Tunggu. Apa perintahmu, Long Shuai? Jika kau berani menghunus pedangmu lagi, Woko akan binasa. Kau pengkhianat. Kau pengkhianat. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuh kalian semua. Pergi dari sini. Kenapa kau memberinya pedang raungan naga? Pedang kecil bilang padaku. Ia ingin kembali menakut-nakuti orang jahat. Dan tidak bisa bermain denganku lagi. Sepertinya Yuan Ting benar. Roh pedang raungan nagalah yang bertindak. Membantu Xiao Fan memenangkan pertarungan arena. Dan mengusir ahli strategi Woko. Untung ayah bereaksi cukup cepat. Dan menakuti Yuan Ting sehingga rahasia kita tidak terungkap. Jangan sombong. Kita lihat saja nanti. Tuan Muda tunggu. Pertarungan arena hari ini menyangkut hidup dan mati Yunzhou. Bukan hanya tidak membantu Tuan Muda, tapi kau berulang kali membela Woko. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku hanya bersikap adil. Jika aku melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Raja, aku ingin tahu apakah dia akan mempercayaimu, Tuan Muda. Hanya Gubernur Yunzhou kecil sepertimu berani mengendalikanku. Akan kuberitahu kau, ayahku ada di Yunzhou. Kau bisa mengadu pada Raja. Tanggung akibatnya. Apa kau mengancamku? Iya, kenapa? Tuan Muda, ini semua salah paham. Bagaimana mungkin kami melaporkan Anda? Untuk pertarungan arena hari ini, semua penghargaan atas kemenangan diberikan kepada Tuan Muda. Bahkan jika dilaporkan kepada Raja, itu tetap melaporkan prestasi besar Tuan Muda. Lindongzi, kenapa kau tidak kencing dan berkaca? Cuma kau. Apa hakmu untuk mengendalikanku? Bodoh. Kau berani memukulku. Bukankah kau ingin pelajaran aku membantumu? Ayahku adalah Raja Biliang, saudara raja. Kau masih berani memukulku. Persetan dengan Raja Biliangmu. Aku Long Shuai lebih tinggi dari Raja Biliang. Tangkap dia. Hentikan. Long Shuai sedang mendisiplinkan Tuan Bude atas nama Raja Biliang. Beraninya kau ikut campur. Penipu, aku akan mengingatmu. Kau masih ingin lagi? Baguslah. Ayah, ini, apakah ini akan menimbulkan masalah? Jangan khawatir, Long Shuai tahu batasannya. Ini agak berlebihan, bukan? Apa yang masih kalian lakukan di sini? Bawa Tuan Muda ke rumah sakit. Hai, kau masih berani melotot padaku? Oh tidak. Pergi cepat. Mengenai masalah ini,
Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku yang seharusnya mengatakan itu. Ahli strategi apa maksudmu? Sesuai rencana. Negeri kita telah menguasai Yunzhou. Tapi sekarang kita tidak hanya kehilangan Yunzhou, tapi kita juga kehilangan Dewa Perang. Bukankah kau bilang Long Shuai sudah mati? Dia hanya orang bodoh, seorang penipu. Penipu bisa menggunakan pedang raungan naga. Sudah kubilang sebelumnya, itu adalah roh pedang-pedang raungan naga itu sendiri. Hari ini roh pedanglah yang menyebabkan pembantaian. Tidak ada hubungannya dengan orang bodoh ini. Kalianlah yang mengatakan, kalian harus menyingkirkan beberapa iblis hati dan membawa pedang ini ke sini. Kalau tidak, apakah ini akan terjadi? Jika dia benar-benar Long Shuai, apakah kalian masih akan berdiri di sini? Mengenai si bodoh Lin Fan ini, aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Dia sama sekali bukan Long Shuai. Aku bersumpah demi hidupku. The film was translated and narrated Demi by Tuan Besar Rumah Media. Biliang, aku akan mempercayaimu sekali ini. Lalu bagaimana sekarang, apa yang harus kita lakukan? Rencananya tetap tidak berubah. Kota Yunzhou masih milik Wokol. Kau akan membantu ayahku mencapai tujuan besarnya. Baiklah, aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Muda. Jika kita gagal lagi kali ini, maka tak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Kerjasama sebelumnya antara negara kita dan Tuan Besar Rumah Biliang akan diumumkan ke publik. Jalan. Setelah aku mencapai tujuan besarku, aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku akan menyiksamu. Gunakan semua kekuatan kita untuk memblokir berita hari ini. Dan tutup seluruh Yunzhou. Aku tidak ingin seekor lalat pun keluar. Ya. Lin Fan kan? Aku akan membuatmu berharap kau mati. Tapi tidak bisa mati. Gagal mengenali identitas asli Long Shuai, aku mohon hukumanmu Long Shuai. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan, bangunlah. Terima kasih Long Shuai. Long Shuai selama 2 tahun menghilangmu. Garis pertahanan utara menderita kekalahan berulang kali. Wokou hampir menyerang Yunzhou. Mengapa kau menunggu sampai hari ini untuk bertindak? Ini masalah rumit. Karena Long Shuai tidak ingin menjelaskan, aku tidak akan memaksa. Jika kau membutuhkan bantuanku, Long Shuai jangan ragu untuk memerintahkanku. Tak perlu menunggu. Aku punya urusan mendesak hari ini. Yang membutuhkan perhatianmu dan hanya kau yang bisa menanganinya dengan benar. Tolong Long Shuai beritahu aku apa yang kau butuhkan. Aku membutuhkanmu sebagai gubernur Yunzhou. Untuk mengirimkan undangan ke semua klan Yunzhou. Untuk menghadiri pesta perayaan besok di rumah gubernur. Tapi jangan undang Raja Rumah Biliang. Yuan Ping kehilangan muka di depan umum dalam pertarungan arena hari ini. Dia pasti sangat marah saat ini. Jika Raja Biliang tidak diundang ke pesta perayaan, dia dan putranya pasti tidak akan membiarkannya. Aku takut. Takut apa? Aku takut mereka akan datang ke pesta tanpa diundang. Itulah yang kuharapkan. Aku terlalu bodoh untuk mengerti Long Shuai, tolong jelaskan. Kecepatan adalah kuncinya, pergi dan kirim undangannya segera. Akan kujelaskan semuanya nanti. Ya. Silong. Aku kembali. Keterlaluan, baiklah Lin Dongzi. Kau tidak hanya membuatku kehilangan muka di arena hari ini, tapi kau juga gagal mengundang kami ke pesta perayaan. Kenapa marah? Karena masalah sepel seperti itu. Ayah, ini bukan masalah sepel. Gubernur Yunzhou kecil itu tidak menghormati Raja Rumah Biliang. Jika kabar ini tersebar, di mana muka Anda? Jika Lin Dongze mengirimi aku undangan, aku masih menganggapnya sebagai orang yang tahu tempatnya. Tapi sengaja dia tidak mengirim kabar apapun. Itu hanya membuktikan bahwa dia katak berpikiran sempit dalam tempurung. Orang seperti itu tak pantas dikhawatirkan. Tuan-tuan muda saya telah membawa orang itu. Lin King memberi salam kepada tuan dan tuan muda. Dasar bodoh tak berguna. Aku menyuruhmu meracuni Lin Dongse. Apa yang kau lakukan? Tuan muda Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar telah meracuninya. Entah kenapa.
Tapi ayahku tidak mati. Kau bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana. Dan kau berani datang kepadaku. Seseorang. Usir dia. Tuan muda, ampuni aku. Beri aku kesempatan lagi, Tuan muda. Baiklah, aku menemukan orang ini. Ayah, bagaimana bisa kau? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa idiot itu benar-benar Long Shuai kan? Bagaimana menurutmu? Jika idiot itu Long Shuai, aku akan makan meja ini. Apa buktinya? Bangun. Aku akan bertanya dan kau jawab dengan hati-hati. Tuan tanyakah? Apa saja aku akan menjawab dengan jujur. Apakah Lin Fan itu punya bekas luka di dadanya? Tidak. Kau yakin? Sangat yakin. Saat pertama kali tiba di keluarga Lin, dia praktis telanjang. Aku bisa pastikan bukan hanya tidak ada di dadanya. Dia juga tidak punya bekas luka di bagian tubuh manapun. Bagus, sangat bagus. Ayah, sudah kubilang. Idiot itu tidak mungkin Long Shuai. Tapi karena kau sudah yakin, aku akan segera menangkapnya. Aku akan menunjukkan padanya arti kata mati. Bodoh kau. Ayah, membunuh Lin Fan ini hanya kepuasan sesaat. Menjaga dia tetap hidup jauh lebih berguna. Apa gunanya dia? Kau benar-benar dungu. Apakah wajah Lin Fan 910 mirip dengan Long Shuai? Ya, Lin Fan itu. Bisakah dia berkomunikasi dengan roh pedang raungan naga? Ya, benar-benar. Jika aku juga bilang dia Long Shuai, lalu siapa yang berani meragukannya? Pasukan naga, aku menginginkan pasukan naga. Ayah, maksudmu kita mengendalikan si idiot Lin? Membuatnya terus menyamar sebagai Long Shuai dan kemudian kita diam-diam mengendalikan seluruh pasukan naga. Pasukan naga diciptakan sendiri oleh Long Shuai. Pasukan naga dan harimau sejuta orang kuat. Di antara mereka banyak orang berbakat. Kendalikan pasukan naga dan kerajaan naga akan berganti tangan. Lalu bukankah aku akan menjadi anak raja? Lin King, perayaan kemenangan besok. Campurkan ke dalam minuman. Jika ini berhasil, saat ambisiku tercapai, aku akan menjadikanmu pangeran dengan nama keluarga berbeda. Terima kasih Tuan muda. Aku pasti tidak akan gagal. Kerajaan naga itu hanya masalah waktu. Kau sudah tiba. Silong. Beraninya kamu mencoba membunuhku. Berani sekali seorang pembunuh berani mencoba membunuh Long Shuai. Lin Dong, selihat baik-baik. Siapa aku? Nyonya Zilong. Zilong hanya menguji kekuatan Long Shuai. Saya mohon Long Shuai menghukum saya. Aku sudah lama menghilang, dan satu panggilan telepon membuatmu datang. Kecurigaanmu beralasan. Bagus sekali, Reis. Terima kasih Long Shuai. Long Shuai, mengapa Anda tiba-tiba menghilang selama 2 tahun? Barusan ketika Anda menyerang, saya menggunakan mata surgawi saya untuk mengintip ke dalam tubuh naga Anda. Anda tampak seperti orang yang berbeda. Selain wajah ini, tidak ada jejak pria yang dulu. Dulu Raja Beliang tiba-tiba menyergapku dan menusukkan belati beracun ke jantungku. Aku tak punya pilihan selain menggunakan metode pembalikan yin yang langit mendalam untuk menyembunyikan ketiga jiwaku di dalam giok pengunci jiwa, dan menggunakan kekuatan 7 rohku untuk merekonstruksi tubuhku. Hanya dengan begitu, aku bisa mempertahankan hidupku. Aku tak pernah menyangka tidur ini akan berlangsung selama 2 tahun penuh. Saat aku terbangun, aku sudah berada di kediaman keluarga Lim. Raja Beliang, saya akan mengumpulkan pasukan naga kota dan meratakan rumah besar Raja Beliang dengan tanah malam ini. Tunggu. Raja Beiliang adalah saudara kaisar. Dia mengendalikan 4 negara bagian dan memegang posisi khusus. Bertindak gegabah sekarang bisa menyebabkan kita diserang balik.
Aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Ya, Bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Melapor kepada Long Shuai, saya telah mengirimkan undangan. Adapun Raja Biliang belum ada pergerakan. tidak ada pergerakan. Atau kau belum mendeteksi pergerakan apapun? Saat aku menyusup ke Yunzhou, aku menemukan bahwa kavaleri Biliang telah sepenuhnya memblokir Yunzhou. Yunzhou sekarang, bahkan seekor lalat pun tak bisa masuk. Sesuai instruksimu Long Shuai, aku telah menyelidiki pergerakan kavaleri besi Biliang selama 2 tahun terakhir. Seperti yang diduga, setiap kali Woko menyerang garis pertahanan utara, kavaleri besi Biliang dialihkan dengan berbagai dalih. Selain itu, aku secara khusus bertanya kepada informan kita di dalam pasukan naga kota Woko. Mereka bilang melihat seseorang yang misterius keluar masuk kamp militer Woko beberapa kali. Perawakan orang itu sangat mirip dengan Raja Biliang. Berkolusi dengan Woko menyerahkan garis pertahanan. Tak heran 2 tahun terakhir ini, garis pertahanan utara terus mundur. Dan sekarang menggunakan turnamen untuk menentukan nasib Yunzhou. Rubah tua itu Raja Biliang benar-benar licik. Sayang sekali putra kesayangannya. Begitu dangkal dan berpikiran lemah praktis menulis. Berkolusi dengan Wokong di dahinya. Long Shuai, mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Beraninya kau mempertanyakan Long Shuai? Saya tidak berani. Hanya saja Raja Biliang adalah saudara kaisar. Mengapa dia berkolusi dengan Woko? Dalam keadaan normal, tentu saja dia tidak akan. Tapi, bagaimana jika dia ingin duduk di tahta tertinggi itu? 2 tahun lalu Raja Biliang mencari kekuasaan. Bersedia menyergapku jadi 2 tahun kemudian. Dia masih bisa merebut tahta demi kekuasaan. Tidak ada yang aneh tentang itu. Besok aku ingin kau mengadakan perjamuan. Tujuannya adalah untuk menguji Raja Biliang. Jika dia memiliki niat memberontak, maka besok di perjamuan perayaan dia pasti akan menunjukkan warna aslinya. Tapi jika dia tidak memiliki niat memberontak, perjamuan perayaan ini hanya akan menjadi perjamuan perayaan. Metode Long Shuai sungguh mengagumkan. Ini? Perjamuan perayaan besok. Orang ini sangat penting. Kita harus mengundangnya. Ya Tuan. Ada lagi. Mengenai masalah peracunanku. Orangnya telah ditemukan seperti yang dikatakan Long Shuai. Memang putraku Lin Qin kali ini meracuniku. Dia pasti kerasukan. Kuharap Long Shuai bisa mengampuninya. Begitulah kasih sayang orang tua. Baiklah, aku akan memberinya 1 kesempatan lagi. Terima kasih Long Shuai. Tapi ini kesempatan terakhirnya. Jika dia berani melakukan ini lagi, aku tidak akan bermurah hati. Ayah. Aku sedang bersiap-siap. Xiu, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Ayah, turnamen sudah selesai. Kenapa kau masih membiarkan Lin Fan berpura-pura menjadi Long Shuai? Bukankah ini permainan hari ini? Long Shuai. Ini menyenangkan. Siapa ini? Ini bawahan saya Zilong. Apa terburu-burunya? Pesta perayaan besok malam, semua 100 klan Yunzhou akan berkumpul, pasti meriah. Aku ingin mengajak Xiaofan membeli baju baru. Dia sudah berada di keluarga Lin selama 2 tahun, dan dia tidak punya pakaian formal yang layak. Begitukah? Baiklah, beli baju baru. Hore membeli baju. Xiaofan pelan-pelan. Ayah, aku pergi sekarang. Xiaofan, hati-hati jangan sampai jatuh. Tuan Zilong, aku tidak bermaksud mengabaikan Long Shuai. Hukum aku Tuan Zilong. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah bangun. Terima kasih Tuan Zilong. Mengikuti Long Shuai selama bertahun-tahun ini pertama kalinya aku melihat dia tersenyum begitu bahagia. Tuan Zilong, Anda terlalu memuji saya. Putriku hanyalah rakyat biasa jauh di bawah Tuan Zilong.
Selama aku bisa tetap di sisi Long Shuai, aku puas dan tak berani meminta lebih. Ibu, setelah malam ini keluarga Lin kita akan melambung tinggi. Tidak lagi terbatas pada Yunshou kecil ini. Ibu, Lin King. Seperti yang diharapkan dari putriku mengungguli semua orang. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan kandang anjing. Tidak ada sisa makanan untukmu di sini kembali. Ibu, apa yang kau katakan? Apakah ibu salah? Semua klan Yunshou berkumpul di pesta perayaan malam ini. Dia hanya seorang pelayan. Dan tidak terlalu pintar jika dia menakuti seseorang. Itu akan merusak reputasi keluarga Lin kita. Bodoh. Tidak ada tempat untukmu di sini. Disitulah tempatmu. Akulah yang mengalahkan Dewa Perang Woko di pertarungan arena kemarin. Aku menyelamatkan keluarga Linmu dan seluruh Yunshou. Itulah sebabnya kita mengadakan pesta perayaan ini. Hari ini aku tuan rumahnya dan kalian adalah tamunya. Apa kau mencoba merebut peran tuan rumah? Dasar anak tak tahu diuntung aku membesarkanmu selama 2 tahun. Beraninya kau membentakku seperti ini. Lin Fan benar. Pesta perayaan ini awalnya disiapkan untuknya. Dan keluarga Lin membesarkan Lin Fan selama 2 tahun. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jiu, beraninya kau bicara pada ibumu seperti itu? Aku hanya mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Kau masih memegang tangannya. Benar aku menyukai Xiao Fan. Mulai sekarang, aku akan selalu menggenggam tangannya. Dan tak membiarkan siapapun merundungnya. Aku pasti salah dengar. Putri tertua keluarga Lin, wanita tercantik di Yunzhou, akan jatuh cinta pada orang bodoh. Seseorang cubit aku. Aku pasti sedang bermimpi. Kau akan membuatku mati. Biar ku bilang. Jika bukan karena kau ibu Yue, dengan tindakanmu, akan kubuat kau menyesal seumur hidupmu. Apa kau baik-baik saja? Dasar bodoh, ramuan cinta macam apa yang kau berikan pada adikku? Apa salahnya ramuan cinta? Lebih baik daripada meracuni ayahmu sendiri kan? Xiao Fan, apa yang kau katakan? Dasar bodoh omong kosong, apa yang kau bicarakan? Aku tidak peduli, pokoknya di pesta perayaan hari ini tidak ada tempat untukmu keluar dan jagalah gerbang. Maaf, kau tidak memenuhi syarat. Bagaimana dengan kami? Ini adalah pesta perayaan besar dengan semua klan berkumpul. Kau rakyat jelata rendahan tanpa status, berani mengatakan bahwa putra gubernur Yunzhou yang terhormat tidak memenuhi syarat. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Orang normal tentu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi untuk kecerdasan orang bodoh, itu cukup masuk akal. Tuan muda untuk pesta perayaan ini. Rumah gubernur sepertinya tidak mengirimmu undangan. Kehadiranmu yang tak diundang ini agak tidak pantas. Tuan muda adalah keponakan kaisar saat ini. Dengan status dan posisinya dia bisa menghadiri pesta perayaan ini. Adalah suatu kehormatan bagi rumah gubernur kita. Ini adalah suatu kehormatan bagi seluruh Yunzhou Shio. Aku tahu kau membela si bodoh ini. Untuk memancingku dan ya, kau telah berhasil menarik perhatianku. Apa kau gila? Tuan muda Su, apakah kau serius barusan? Karena kau telah jatuh cinta pada Jiwe kami. Kalau begitu mari kita pilih hari baik, agar keluarga Su dan Lin menjadi keluarga. Cukup, aku tak akan menikahi siapapun selain Xiao Fan. Diam. Kaulah yang harus diam. Menjual putrimu demi kejayaan ibu macam apa kau ini? Bagus sekali. Tapi setidaknya menjual anak perempuan membawa kemuliaan. Dan kau benar-benar rendah dan tidak berharga. Kau bahkan tidak lebih baik dari tikus god. Tuan muda benar orang-orang tidak berguna. Tidak berhak menghadiri pesta perayaan keluar. Semua orang yang hadir adalah tamu terhormat. Jika ada setitik debu yang masuk, bukankah itu akan mempermalukan semua orang? Dasar bodoh, bau keluar. Kau dengar itu keluar. Su Bricheng, jangan keterlaluan. Jika bukan, karena Xiao Fan mengalahkan Dewa Perang Woko, apakah kalian semua akan berada di sini minum dan berpesta, tertawa, dan mengobrol? Dia mengalahkan Dewa Perang Woko. Pedang raungan Nagalat yang mengalahkan Dewa Perang Woko. Apa urusannya dengan dia? Semua orang tahu apa yang terjadi kemarin. Anak berusia 3 tahun di atas panggung bisa menang dengan mudah.
Jadi itu meminjam kekuatan. Kalau begitu kau harus keluar. Orang tidak berguna keluar. 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 Mampu membuat 100 suku Yunshou membenci satu orang. Kaulah yang pertama. Aku akui bahwa yang mengalahkan Dewa Perang Woko kemarin memanglah pedang raungan naga. Tapi pedang raungan naga adalah pedang pribadiku. Ia mengalahkan Dewa Perang Woko. Jadi apa bedanya dengan aku yang menang secara pribadi? Bodoh. Kau benar-benar berpikir kau adalah Long Shuai yang melindungi negara. Aku tahu ini disebut terlalu mendalami peran dan tidak bisa melepaskan diri. Yuan Ting dan kamu Su Beichen. Berani, kau panggil langsung nama tuan muda? Kurang ajar nama kepala keluarga Su. Jangan berani bicara omong kosong. Tidak apa-apa. Biarkan dia bicara. Mari kita lihat gading apel yang bisa keluar dari mulut anjingnya. Kalian berdua merundungku, menghinaku, dan menindasku. Membuatku keluar dari aula perjamuan. Betapa angkuhnya kalian. Tapi tahukah kalian di mataku? Kalian hanyalah badut. Maksudmu aku putra Beiliang keponakan pemimpin nasional. Di depanmu orang bodoh, dengan kecerdasan yang dipertanyakan. Aku bukan apa-apa. Aku bahkan tidak punya hak bicara di depanmu begitu. Bahkan aku kepala 100 suku Yunshou. Kepala keluarga Su. Tidak punya hak. Kau benar. Kalian berdua. Tidak cukup. Si bodoh ini benar-benar gila menjadi orang gila. Omong kosong sungguh absurd. Kau benar-benar sangat arogan. Atas dasar apa? Benar, atas dasar apa? Atas dasar apa 4 kata ini? Shen Guo Long Shuai. Bagaimana situasinya? Yang mulia, telah menaburkan air pelunak tulang rawan. Sekelompok tamu akan minum. Ayan dan anak keluarga Wang akhirnya memberikan dampak. Kumpulkan pasukan Beiliang. Kepung sepenuhnya rumah Gubernur Yunshou. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Kau apa? Kau tidak memenuhi syarat untuk mengatakan keempat kata ini. Lihatlah sekeliling. Mungkin tak ada seorang pun yang lebih berkualitas daripada Xiao Fan untuk mengatakan 4 kata ini di depan umum. Bahkan jika kita mengalahkan Dewa Perang Woko, pedang raungan naga milik Long Shuai, Xiao Fan lah yang berdiri di atas ring tadi malam. Dia memikul keselamatan seluruh Yunshou. Dialah juga yang menahan keganasan dahsyat Dewa Perang Woko. Saat itu, dia adalah Long Shuai yang melindungi negara, mengusir Woko, dan membangkitkan kerajaan naga. Kakak si bodoh ini gila dan kau juga gila? Aku tidak gila, kalianlah yang tidak tahu berterima kasih. Jiwa melakukan ini hanya akan membahayakan keluarga Lin. Jika bukan karena Xiao Fan, keluarga Lin sudah lama lenyap. Ternyata cinta benar-benar bisa membutakan orang. Aku benar-benar telah melihatnya sekarang. Xiu, meskipun kau berbicara dengan fasih, dengan kata-kata seperti bunga teratai yang makar, ada satu fakta yang tak terbantahkan. Status orang bodoh ini rendah. Tidak cocok untuk pertemuan elegan. Identitas ini, status ini. Bahkan jika kau masuk ke aula perjamuan ini, kau akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kaulah bahan tertawaan. Kalian semua. Baiklah, tunjukkan The kredensialmu. film was translated Jadikan and kami bahan narrated tertawaan. by M Media. Baiklah. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Pedang pengendali sungai dan gunung. Apakah bukti ini cukup? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Manusia dan pedang menyatu. Bahkan 1000 mil jauhnya dapat dipanggil dengan satu pikiran. Pedang raungan naga memiliki roh pedang. Hanya Long Shuai yang bisa mencapai manusia dan pedang sebagai satu. Kau pasti telah melakukan sesuatu. Mungkinkah? Akulah Long Shuai pelindung negara. Jika kau berkeliaran di sekitar pedang raungan naga, mengarang cerita, kau mungkin bisa membodohiku. Tapi kau baru saja mengatakan bahwa kau adalah Long Shuai yang melindungi bangsa. Aku mengasihanimu. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Mengira seluruh dunia bodoh. Tapi bodoh semuanya tentangmu. Lin King sudah memberitahuku.
Aku sarankan kau bicara lebih sedikit. Dengan begitu mungkin nanti. Maaf. Aku lupa orang bodoh, tidak punya muka. Adapun pedang raungan naga ini, jika aku tidak salah, kau tidak pernah memberikannya kepada ahli strategi Woko. Kau menyimpannya untuk menipu kami. Untungnya pangeran muda ini cerdas. Kalau tidak kita semua pasti sudah tertipu olehmu. Ikat dia. Bukankah kau memiliki pedang raungan naga? Keluarkan dan tunjukkan pada kami, biarkan kami memperluas wawasan kami. Baik. Akan kukeluarkan untukmu. Berhenti. Long Shuai, tolong tenanglah. Kalian orang-orang buta yang tak mengenali naga sejati. Salam Long Shuai. Lin Dongzi. Apa maksudmu? Tuan muda. Kau. Apa maksudmu? Dia berstatus rendah, bodoh, dan gila. Aku mengusirnya dari aula perjamuan untuk menghindari gangguan perayaan. Keluarga-keluarga ini semua bisa bersaksi untukku. Tuan muda. Sekalipun kau Pangeran Beiliang, keponakan pemimpin nasional, kau tak berhak memfitnah Long Shuai. Adapun kalian semua, itu bahkan lebih. Dosa besar yang melibatkan 9 generasi. Lin Dongzi, pertarungan arena sudah berakhir. Kenapa kau masih berakting? Apakah kau seperti orang gila ini? Tidak bisakah kau keluar sendiri? Lin Dongzi, kusarankan kau untuk tidak bicara omong kosong di sini. Kalau tidak, aku akan menyatukan 100 klan Yunshou untuk memakzulkanmu dari jabatanmu sebagai gubernur Yunshou, membuatmu di Yunshou tak punya tempat bersembunyi. Omong kosong. Kaulah yang. Akulah gubernur Yunshou. Ini adalah rumah gubernur. Akulah yang mengadakan pesta perayaan ini. Siapa yang ingin kundang? Bukan urusanmu. Long Shuai, pesta perayaan, haruskah kita mulai? Ya. Aku umumkan. Pesta perayaan, tunggu, ada orang penting lainnya. Segera datang. Raja Beiliang telah tiba. Salam Raja Beiliang. Bangkit. Kenapa kau tidak berlutut saat melihat Raja Beiliang? Shen Gulong Sui setara dengan kaisar. Mengapa aku harus memberi hormat pada seorang raja? Tentu saja aku juga bisa membebaskan mereka dari memberi hormat. Kau ketagihan berpura-pura ya? Apa kau benar-benar mengira kau adalah Long Shuai? Berlutut dan kau tahu saja, tak apa. Sangat mirip, sungguh mirip. Pedang raungan naga benar-benar sempurna. Tingkah. Kau melakukan pekerjaan yang bagus dalam urusan ini. Sudah tugasku untuk berbagi kekhawatiran ayahku. Yang mulia. Tuan muda. Apa maksudmu? Karena sudah sampai seperti ini, aku tidak takut untuk memberitahumu. 2 tahun lalu Long Shuai jatuh dari tebing. Hancur berkeping-keping. Dan orang yang membunuhnya adalah ayahku. Raja Beiliang Yuan Shantian. Dalam 2 tahun terakhir di bawah rencana ayahku, garis pertahanan utara telah berulang kali dikalahkan. Woko telah berhasil merebut Nanjiang dan Yangzhou. Bahkan pertarungan arena kemarin juga direncanakan oleh ayahku. Hanya ingin Woko menang tanpa kehilangan 1 tentara pun, dan rebut garis pertahanan perbatasan utara. Berkolusi dengan Woko mengkhianati negara. Raja Beiliang, kau sungguh berani. Jika aku tidak berani, bagaimana aku bisa duduk di singgasana tertinggi ini? Kurang ajar. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku bukan orang bodoh. Tentu saja aku tahu apa yang kukatakan. Menyergap Long Shuai, menempatkan pasukan dan mengolah tanah. Semua ini untuk merebut singgasana naga. Untuk menjadikan seluruh kerajaan naga milik Yuan Shantian. Hal ini akan memakan waktu beberapa tahun untuk direncanakan. Kami yakin. Sekarang aku memilikimu.
Aku bisa membiarkanmu terus menyamar sebagai Long Shuai. Dengan demikian mengendalikan seluruh tentara Zhenlong. Rumah Raja Bilian di utara. Tentara Zhenlong di tengah. Ditambah dengan kerjasama internal dan eksternal Wokol. Dalam 3 hari, aku akan menjadi penguasa baru Kerajaan Naga. Sambut penguasa baru Kerajaan Naga. Bangkit, tujuan besar merebut takhta akan segera berhasil. Semua yang bergabung dengan keluarga Yuan sekarang adalah para pendiri. Kemuliaan dan kekayaan tak berujung. Kau pikir semua orang seperti Ayan dan anakmu menjual negara demi kejayaan tak tahu malu? Tindakan pengkhianatan seperti itu hanya akan membuat orang tertawa. Baiklah. Benarkah? Kau benar-benar meracuni, sungguh tak tahu malu. Jangan menuduhku aku tidak melakukannya. Putra kesayanganmu yang melakukannya. Bahkan terakhir kali kau terbaring di tempat tidur, dia melakukannya sendiri. Anak durhaka kau. Mustahil. Tidak, Kingar tidak akan melakukan hal seperti itu. Tuan muda benar. Akulah yang memberikan racun dan serbuk tulang lunak. Aku bersedia tunduk pada keluarga Yuan. Lihat. Inilah skema besarnya. Bodoh. Bagaimana denganmu? Lupa si bodoh. Tidak mengerti bahasa manusia. Film was translated Aku tak akan and pernah bergabung dengan narrated by kalian. M Media. Bagus. Aku suka kau seperti ini. Menaklukkanmu. Lebih menarik. Aku ingat, kau juga menyukai wanita ini. Benar? Tidak. Aku, bagaimana aku bisa? Tidak. Merebut seorang wanita dari tuan muda. Aku suka apa yang kau katakan. Saat aku bosan dengannya, aku akan memberikannya padamu. Sekelompok tikus. Yuan Shantian. Apa kau pikir kau telah menang? Bolehkah aku bertanya, kau Long Shuai palsu? Apa ide brilianmu? Yuan Jantian. Kau berani sekali menyinggung Long Shuai. Mengapa dia ada di Yunshou? Salam Silong Dewi Agun. Dewa perang terkuat. Dia baru saja bilang, si bodoh ini ternyata Long Shuai. Berkolusi dengan Wokol. Berencana untuk merebut tahta. Menyinggung Long Shuai, bawahan menentang atasan. Yang mana dari ini? Semuanya adalah kejahatan keji. Orang lain semakin bijak seiring bertambahnya usia. Tapi kau, semakin kacau. Bahkan Dewa Perang Zilon begitu memujinya. Mungkinkah ini benar-benar Long Shuai? Habislah sudah, kali ini tamatlah riwayat kita. Kita harus memikirkan cara untuk memohon pengampunan Long Shuai. Long Shuai, tolong tenanglah. Aku barusan itu hanya kesalahpahaman. Aku hanya berpura-pura memihak Raja Bilian untuk merebut kesempatan menyelamatkanmu. Ya, kami sama sekali tidak punya niat lain. Kami bersedia untuk bersumpah setia kepada penguasa sampai mati. Mohon Long Shuai hukum kami. Long Shuai, ampuni nyawaku. Aku hanya kerasukan sesaat. Demi adikku. Ampuni nyawaku. Diam kau, anak durhaka. Dulu Long Shuai menenangkan perbatasan utara. Dan kemudian hidup menyendiri di Yunzhou selama 2 tahun. Tapi tak disangka, kejadian hari ini. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dicatat. Aku harus melapor kepada penguasa untuk menghukummu. Terutama kau, Raja Big Liang. Bahkan jika kau saudara penguasa, kali ini kau takkan luput dari kematian. Aku tidak menyangka bahwa Dewa Perang Silong ini tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tetapi aktingnya juga sempurna. Yang mulia, apa maksudnya ini? 2 tahun lalu, aku sendiri mendorong Long Shuai jatuh dari tebing setinggi 10.000 kaki. Bahkan jika Long Shuai tidak mati, tetapi hatinya pasti akan memiliki bekas luka. Barusan, aku menggunakan teknik penglihatan batinku dan tidak menemukan orang ini memiliki bekas luka. Ini berarti bahwa dia adalah seorang penipu. Ya. Aku hampir melupakan ini.
Dia tidak memiliki luka apapun. Jika dia bukan Long Shuai, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan pedang raungan naga? Tapi bagaimana jika pedang raungan naga ini juga palsu? Kecuali dia melepas pakaiannya. Dan biarkan kita semua melihat. Apakah ada bekas luka? Jadi, kau tak berani melepaskannya. Lalu asli atau palsu? Sudah jelas. Tuan muda. Kaisar. Itu hanya kesalahpahaman barusan. Aku hanya khawatir anak ini punya rencana tersembunyi. Jadi aku membantumu mengujinya. Perasaanku terhadap Kaisar dan Raja Bilian sepenuhnya tulus. Ya. Kami sama sekali tidak punya. Sama sekali tidak ada niat lain. Kami bersedia bersumpah setia kepada Kaisar sampai mati. Apa sakit? Tidak sakit. Sangat nyaman Kaisar. Sangat nyaman. Kau anjing yang baik. Kau tidak punya rasa hormat untuk Long Shuai. Tidakkah kau takut pada tentara Jinlong berbaris ke utara menuju Yunzhou dan memusnahkan 100 klan Yunzhou satu persatu, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup? Dewa Perang Zilon, sampai di sini. Hentikan aktingmu. Kavaleri besiku Bilian. Yunzhou telah sepenuhnya dikepung. Seluruh rumah gubernur juga di bawah kendaliku. Apakah kau akan selamat malam ini? Masih belum pasti. Bagaimana kau akan memberitahu pemimpin dan komandan pasukan Shenlong? Apakah maksud Raja Bin Liang untuk membunuhku? Dewa Perang Kerajaan Naga. Dewa Perang Kerajaan Naga, pemimpin dan komandan di bawah Long Shuai, salah satu dari 4 Dewa Perang. Keempat, Dewa Perang ini mengendalikan timur, selatan, barat dan utara. Keempat perbatasan di antara keempat Dewa Perang. Dewa Perang Zilon memiliki seni bela diri terhebat, status tertinggi, dan juga yang paling dihargai oleh Long Shuai. Selama kau bersedia untuk tunduk padaku dan melayani di bawah komandoku, suatu hari, ketika aku mencapai hal-hal besar, aku, Kaisar, akan menjadikanmu Zilon yang baru. Sungguh Long Shuai. Jasa militer, kekuasaan, dan status tidak berarti apa-apa bagiku. Zilong setia sepenuh hati kepada Long Shuai dan tidak akan melayani tuan lain. Dewa Perang Zilon, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan uji kesabaranku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlutut, bersujud, dan mohon ampun pada Long Shuai, lalu laporkan semua kejahatanmu kepada Kaisar. Kau akan dihukum oleh hukum. Dengan cara ini, kau mungkin masih mati dengan sedikit martabat. Cukup. Aku cuma nggak paham. Si Dungu, bagaimana dia pantas mendapat dukunganmu? Apa otakmu juga sudah busuk? Apa kau tak bisa membedakan yang benar dan salah lagi? Ayah, kakak, Kaisar sudah marah. Lupakan orang bodoh ini. Mohon ampun segera. Dia tidak pantas menjadi kaisar. Anak pemberontak ini tidak bisa ditebus. Aku minta maaf karena membuat Long Shuai melihat ini. Tidak apa-apa. Aku bertanya padamu sebelumnya. Apa kau masih berpikir kau pasti akan menang? Semuanya di bawah kendaliku. Bagaimana mungkin kita kalah? Bagus sekali. Waktunya hampir habis. Siapa itu? Tuan muda, pasukan kita 90% mati. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Mustahil. Aku sudah memeriksa catatan militer. Pasukan Shenlong baru-baru ini tidak ada aktivitas. Pasukan lain juga belum bergerak ke utara. Pengalihan. Pasti pengalihan. Kau tidak bisa menipuku. Raja Biliang benar-benar licik. Bahkan sudah menyiapkan catatan militer. Untungnya Long Shuai sudah merencanakan sebelumnya. Kalau tidak mustahil untuk mengungkap rubah tua ini. Apalagi menangkapnya basah. Jangan berani-beraninya kau bicara tentang masa kejayaan Su Xiao. Ini sungguh tak sesuai dengan. Kau benar. Pasukan Shenlong belum bergerak sama sekali. Pasukan lain tidak punya waktu untuk memperkuat. Melihat ke seberang 4 perbatasan kerajaan naga, aku tidak punya pasukan untuk digunakan. Tapi ada satu pasukan yang tidak di bawah komando siapapun. Bahkan kau Raja Biliang tidak berhak mempertanyakannya. Masih berani bicara lantang tanpa malu. Bagaimana mungkin ada pasukan seperti itu? Maksudmu? Pemimpin dan komandan. Pengawal kekaisaran pasukan pribadi The film kaisar. was translated and Bukan bagian dari narrated militer by kerajaan Media. naga. Tidak di bawah komando siapapun. Kecuali kaisar. Pergerakan mereka tidak perlu dilaporkan kepada siapapun. Raja Bilian, kurasa kau harus minta maaf pada Long Shuai.
maka aku mungkin masih akan menunjukkan rasa hormat padamu. Jika tidak, jangan salahkan aku. Mu adalah komandan pengawal kekaisaran dan teman dekat Lin Fan. Mungkinkah Lin Fan benar-benar Long Shuai? Jika dia Long Shuai, akulah kaisar. Pengawal kekaisaran tak ikut campur urusan duniawi, berjalan di dunia fana, hanya bertanggung jawab atas keselamatan kaisar. Mereka tak bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran tanpa izin. Bocah, apa kau tahu kau telah melakukan kejahatan yang hukumannya adalah pemusnahan 9 generasi? Tuan muda, kau masih ingat hukum kerajaan naga, berkolusi dengan Wokol, mengkhianati negara, berkomplot untuk merebut takhta. Kau tahu kejahatan ini cukup untuk membunuhmu 700 kali lipat. Kau. Mereka yang baru saja menyerang kavaleri besi Beiliangku. Apakah itu komandanmu? Kavaleri besi Beiliang bukan apa-apa. Tutup mulutmu. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kavaleri besi Beiliangku menyinggung komandanmu. Mereka pantas mendapatkannya. Aku ingin tahu apakah amarah komandanmu telah mereda. Apa maksudmu Raja Bilian? Katakan saja terus terang. Aku tahu komandanmu dan Long Shuai adalah saudara sumpah. 2 tahun lalu aku memang membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku benar-benar yakin akan hal ini. Komandanmu telah melakukan pelanggaran besar dengan melarikan diri ke Yunshou. Perjalanan 1000 mil. Kau tentu tidak akan melakukannya untuk penipu ini. Hanya ada 2 kemungkinan. Kekuasaan atau kekayaan. Jadi, mengapa tidak bekerja sama denganku? Mari kita gulingkan tahta bersama. Kau bisa menjadi Raja Bilian. Dan semua tanah di sekitarnya akan menjadi milikmu. Beraninya kau Raja Bilian. Jaga ucapanmu. Jaga ucapanku. Jaga ucapan apa? Melihat sekeliling. Aku memiliki status tertinggi. Pangkat tertinggi. Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Aku adalah otoritas tertinggi. Raja Brilian. 2 tahun telah berlalu. Kau menjadi cukup mengesankan. Tidak hanya kau berani menyinggungku, tapi kau juga menghasut komandanmu. Dan bahkan sepertinya tokoh tertinggi itu. Kau sama sekali tidak menganggapnya serius kan? Kau harus tahu, 2 tahun lalu kau berada di sisiku, gemetar bahkan saat menyesap air. Karena takut menggangguku. Kegilaan apa yang merasukimu? Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Komandanmu. Trik kecilmu takkan membodohiku. Trik kecil. Kau belajar dari Long Shuai bahwa aku takut padanya. Jadi kau menggunakan mulut Long Shuai penipu ini untuk mengungkapkan masalah ini secara publik. Ingin menipuku dengan metode ini. Membuatku percaya dia adalah Long Shuai yang asli. Dia adalah Long Shuai yang asli. Mengapa aku harus menipumu? Aku sendiri yang mendorong Long Shuai dari tebing sampai mati. Dia tidak mungkin Long Shuai. Lalu, apakah kau pernah melihat mayatku? Karena kau belum. Bagaimana kau bisa begitu yakin akan kematianku? Belati yang kutancapkan ke dada Long Shuai dilapisi dengan racun paling mematikan. Klan paling unik di dunia. Bahkan mereka mengakui sifat mematikannya. Bahkan, jika Long Shuai memiliki keterampilan bela diri yang hebat, dia pasti akan langsung mati. Aku menemukan saat itu bahwa tenaga dalam tidak bisa mengeluarkan racunnya. Jadi, aku segera menggunakan teknik pembalikan Yin Yang Xuan Tian untuk membentuk kembali tubuhku. Jadi tubuhku saat ini tidak menanggung luka-luka dari saat itu. Adapun harganya adalah 2 tahun demensia, menjadi seperti orang bodoh. Jadi kau benar-benar Zhen Guo Long Shuai. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Kau pikir kau bisa menaklukkan aku? Dengan kata-kata palsu ini, kau meremehkanku Yuan Shentian. Lalu katakan padaku, di mana aku berbohong padamu? Karena kau tidak dapat menemukan kekurangan apapun, bagaimana kau bisa begitu yakin aku berbohong? Diam! Kau rakyat jelata rendah seperti debu. Omong kosong, menyombongkan diri tanpa henti.
Kau tidak punya hak bicara padaku. Komandanmu, sudahkah kau memikirkannya? Maukah kau bekerja sama denganku? Sama sekali tidak. Baiklah, Ting Ar. Tulis ini untukku. Malam ini rumah Gubernur Yunshol. Komandan pengawal kekaisaranmu tidak menghormati tentara naga. Zilong. Gubernur Yunshol. Ketiganya menggunakan posisi gubernur garis pertahanan Beijing sebagai alat tawar-menawar untuk berkolusi dengan Wokol. Merencanakan pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Mencoba menumbangkan semangat bangsa naga kita. Raja Biliang, kau memfitnah kami. Kau pikir kata-kata iblismu ini, Kaisar akan mempercayaimu? Aku dengan identitas luar biasa, aku datang dari utara yang jauh ini. Semua orang yang hadir di sini berada di bawah komandoku. Kami punya saksi, dan kami punya bukti. Apa kau pikir Kaisar akan mempercayaimu, para pemberontak? And narrated by M Media. Atau akankah dia percaya padaku, Yuan Shantian, untuk melawan aku? Bagus. Sungguh saudara yang baik. Bodoh apa yang kau lakukan sekarang? Kau. Justru karena kau adalah saudara Kaisar, statusmu luar biasa. Itu sebabnya aku mengundang komandanmu ke sini hari ini. Dan Silong untuk membantuku dengan sandiwara ini. Untungnya semua usaha kita tidak sia-sia. Aku takkan percaya apapun yang kau katakan. Selamat datang Kaisar. Selamat datang, Kaisar. Selamat datang, Kaisar. Selamat datang, Kaisar. Raja Belia, mengapa kau tidak berlutut? Bangkit. Saudara, jika kau tidak percaya apa yang dikatakan Long Shuai, lalu apa yang aku katakan Kaisar Kerajaan Naga saat ini? Apa kau percaya padaku? Bahkan Kaisar mengatakan Lin Fan adalah Long Shuai. Sepertinya kebenarannya tak terbantahkan. Siapa sangka si dungu ini ternyata adalah Panglima Kerajaan Naga. Lin Fan benar-benar Long Shuai. Kita tamat. Paman, jangan dengarkan para pemberontak ini. Mereka bohong. Semua ini sangat rumit aku. Berlututlah. Aku tiba di Yunshol sebelum malam ini. Aku melihat semua yang terjadi di pesta perayaan dengan mata kepalaku sendiri. Aku tahu siapa pemberontak yang sebenarnya. Aku tahu itu di dalam hatiku. Tiba di Yunshol sebelum malam ini. Jadi pengawal kekaisaran akan berada di Yunshol. Betul. Pengawal kekaisaranlah yang mengawal kaisar ke sini. Itu sebabnya mereka menghindari kalian, mata dan telinga semua orang. Diam-diam. Mereka memasuki rumah Gubernur Yunshol. Kakak, kau memang selalu curiga. Aku tahu kau orang yang selalu berpikir panjang. Tapi aku tak pernah membayangkan kau akan mencoba mencelakai Long Shuai, berkolusi dengan Wokol, dan membantai kerajaan naga kita. Jika bukan karena rencana Long Shuai, aku masih akan berada dalam kegelapan. Sangat mirip. Sangat mirip. Kau bertanya, di mana kau menemukan seseorang yang persis seperti kakakku Kaisar? Persis sama. Yuan Shantian, apa kau gila? Siapa di dunia ini yang berani menyamar sebagai Kaisar? Betul, tak seorang pun di dunia ini yang berani menyamar sebagai Kaisar. Kau memanfaatkan ini. Menemukan seseorang
untuk menyamar sebagai kaisar kita. Mencoba membuatku menyerah. Dan menyerahkan 100.000 kavaleri besi Bilian. Satunya. Long Shuai palsu. Yang lainnya adalah kaisar palsu. Siapa dalang di balik semua ini? Apakah kau? Kaulah? Ayah, ada apa, ayah? Kaulah dalang sebenarnya. Ayah, jangan takut-takuti aku. Ayah, ini Ting Er, ayah. Ting Er. Benar-benar menemukannya. Seseorang yang persis seperti Ting Er-ku. Bohongi aku. The film Kau was benar-benar translated membohongiku. and Kau tak bisa narrated by membodohiku. M Media. Bangun. Ting Er, Ting Er. Aku membunuhmu. Ayah, Ting Er-ku. Ting Er. Bukan kau penipu. Kau bukan Ting Er-ku. Di mana Ting Er-ku? Ting Er-ku. Ting Er. Yuan Shantian ini memang selalu curiga. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berkomplot melawan orang lain. Satu-satunya orang yang dia percaya mungkin adalah putra kesayangannya. Tanpa diduga pada akhirnya, dia bahkan meragukan putranya sendiri dan mengira putranya sendiri ingin mencelakainya. Pada akhirnya dia membunuh keluarganya sendiri. Mungkin ini pembalasan. Mu, di sini. Bawa turun Raja Bilian. Selidiki dengan cermat kejahatan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Setelah kembali ke ibu kota, aku akan memeriksanya sendiri. Ya. Ting Er. Pergi. Pergi. Adapun ratusan klan Yunshou, Kaisar telah menunjukkan belas kasihan. Berharap Kaisar bermurah hati dan mengampuni kami. Mohon Kaisar tunjukkan belas kasihan. Mohon Kaisar tunjukkan belas kasihan. Long Shuai, bagaimana menurutmu? Ratusan klan Yunshou itu oportunis. Mereka berniat memberontak. Mereka tidak boleh diampuni. Menurut hukum 9 generasi keluarga, mereka harus dieksekusi. Hanya dengan begitu Yunshou bisa damai. Kaisar Long Shuai untuk situasi dan kecaman hari ini. Lin Qing memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan. Kuharap kalian berdua setuju. Biarkan aku menangani masalah ini sendiri. Aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Bagus. Kau terus menatapku selama ini. Apakah ada sesuatu di wajahku? Aku hanya merasa, semua yang terjadi hari ini seperti mimpi. Orang yang telah berada di sisiku selama 2 tahun. Sebenarnya adalah Zhen Guo Long Shuai yang bermartabat. 2 tahun terakhir ini. Bukan Zhen Guo Long Shuai yang menemanimu. Tapi si bodoh kecil Lin Fan. Dan mulai sekarang akan selalu Lin Fan yang menemanimu. Mencintaimu. Melindungimu. Akan selalu si bodoh kecil Lin Fan. Kau ini. Apakah ini dianggap pengakuan? Tentu saja tidak. Ini lamaran. Siyul. Maukah kau menikah denganku? Aku akan.